masukan dari orang lain, makanya saya stop. Ada masukan dari yang yang mimpin pasar Kepuh itu Pak Risman, ya. Beliau Pak Haji Ali yang di memanfaatkan ini yang sederhana dulu, Pak. Ya, perlahan. Yang belum labelnya belum ditutup. Ini kan kita lagi ngerebus ini adonan untuk ininya. Yang ini juga kartel yang besarnya lagi. Tadinya ini tuh dulu sebelum itu tadinya merek merek ini kurang kurang berkenan katanya di orang Kuningan, kan ini juga masukan dari orang lain, makanya saya stop. Ada masukan dari yang yang mimpin pasar Kepuh itu Pak Risman, ya. Beliau Pak Haji Ali yang di Kota Kuningan, beliau sebagai orang yang diinikan lah, minta masukan. Ada keluar nama Sunda, merek Sunda katanya. Ya minimal bukan kita berarti kesukuan, tapi minimal orang ada kebanggaan lah sebagai warga orang Sunda. Dan kedua merek aroma. Kalau Bayu Asih kan sebagai tempat rumah udah nggak dipertanyakan lagi lah. Tapi terus, asapnya teh ya, maaf ya, masih untuk kedelai tuh. Ya kita mohon. Ini tuh edot untuk rumahan yang plastik. Iya, edot itu jadilah. Ya. Kasih dulu tuh buka toko genteng. Dari toko genteng saya bikin finishing untuk genteng metal. Jadi pengecatan sama pemasiran. Karena di sana kontrak tanah, terus di Kuningan belum ada pabrik, saya buka di Kuningan. Bertahan kira-kira 6 tahun. 6 tahun, alhamdulillah perkembangannya bagus untuk proyek. Nah sekarang sebelum COVID, pabrik-pabrik besar karena persaingan ketat, permintaan sedikit, sedangkan kompetisinya ketat, harga tuh jadi jatuh. Resikonya jadi tinggi. Kenapa resikonya tinggi? Dulu kita tiap menjual ke toko itu cash. Sekarang karena banyak yang memproduksi, toko itu jadi pembayarannya tuh tempo kita tuh. Belum kontraktor banyak beresikonya. Mulai pelan-pelan, sebenarnya masih belum berhenti juga, saya mulai beralih. Saya mencari siasat apa yang paling memungkinkan untuk usaha di Kuningan. Dan Kuningan saya tidak mau menyaingi usaha-usaha yang lain, apa yang nggak ada. Ya saya melihat salah satu terus bicara, ngobrol-ngobrol, dapat informasi bahwa Kuningan dulu punya ada kecap Cikadu, tapi Cikadu tidak ada perkembangannya. Setelah kita diskusi dengan sesepuh yang di sana, ya mereka katanya ada hal yang gagal dari segi mereka kadaluarsanya cepat. Terus mereka hanya memproduksi satu jenis kecap.
Ya saya mencari hal-hal apa yang bisa saya gali dari kecap supaya Kuningan punya kecap. Ya itu jadi larinya ke sana, dan alhamdulillah kita halal. iya. Udah terdaftar. Ya, MUI ini belum dapat, tapi dari Dinas Kesehatan dan di Perdagangan untuk ini sertakan saja, nanti itu bisa menyusul. Ya. Karena sekarang itu kan ada program Ya. untuk 9 bulanan kecap Bayu Asih itu kita tuh sudah produksi pelan-pelan, tapi pertama diproduksi khusus untuk oleh-oleh. Karena kita mengacu kecap Cikadu ini tidak tumbuh lagi Kuningan. Ya. Dibombardir produk-produk dari Cirebon, Bandung, bahkan dari Bekasi, dan dari mulai kualitas yang paling bawah ya sampai kualitasnya yang menengah. Ya saya karena prihatin pengen punya Kuningan, merasa Kuningan masa nggak punya produk. Ya. Saya diskusi dengan orang bapak-bapak di Cikadu bagaimana cara pengolahannya yang saya lihat. Kemudian dengan ada relasi yang dipakai kecap besar, saya lihat ininya dia punya komposisi, punya pengas. Saya padukan, saya trial sama istri. Dari mulai yang pembuatan kecil rasa bagaimana, dari segi warnanya seperti apa, kemudian diskusi dengan pemasok untuk bahan-bahan seperti untuk kayak kedelai itu, bagaimana kedelai itu kan hitamnya tidak maksimal. Diskusi kita dengan di Dinas Kesehatan, kemudian dari Kimia Food yang ada di Cirebon, Sanitas, bagaimana memberikan warna supaya lebih, dengan itu yang ibaratnya bersifat aman buat makanan. Ya alhamdulillah telah coba berbagai hal, ya ketemulah ini kecap ini dengan ibaratnya. Kenapa sampai ada 3 merek? Karena kita mengakomodasi pedagang itu, ada pedagang kelas menengah, ada pedagang kelas di bawah, ada yang harga di bawah itu dia nggak menjangkau harga yang di atas, makanya saya bagi 2. Komposisinya beda, ada yang kacang kedelai hitam, ada yang campuran kedelai hitam dan putih, ada yang kedelai putih saja. Di situ yang membedakan harganya, tapi rasa itu sama karena kita kondisikan, cuma perbedaan di bahan bakunya sedikit berbeda. Berarti kedelai hitam lah, Mak? Yang kedelai hitam semuanya full ini Bayu Asih, dengan gulanya gula kawung. Kedelai hitam ini teh. Iya. Ini berarti kedelai. Kalau ini campur kedelai hitam dan kedelai putih untuk merek Sunda. Ya. Nah, yang yang ini putih saja. Tapi dengan kualitas gula yang sama yang seperti ini. Kalau ini menggunakan gula kawung, yang ini kita menggunakan gula kelapa. Kalau dari kelasnya Pak, ini yang paling tinggi untuk oleh-oleh, ini yang kedua, ini yang ketiga. Harga Pak, harga bisa disebutkan Pak? Ini kalau toko salah satu toko oleh-oleh yang paling inilah di Kota Kuningan itu menjual ke konsumen langsung di 35. Karena merek yang paling tinggi juga harganya itu kisaran di 45.000 sebontolan ini. Kalau yang ini ke pedagang langsung kita di 18, karena produk dari luar itu kisaran harganya di 20, kita lebih murah sebagai promo. Yang ini harganya di 15. Untuk itu mengambil harga pedagang-pedagang kecil yang harganya supaya lebih harga terjangkau. Apalagi kita lihat aja itunya. Udah label. Nama Facebooknya apa, Pak?